Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama-sama mengenai akhlak dan tasawuf, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa subtema. Di antaranya, yang pertama, perkembangan tasawuf pada abad pertama dan kedua Hijriyah. Yang kedua, aliran-aliran zuhud abad 1 dan 2. Di antaranya ada aliran Madinah, aliran Basrah, aliran Kufah, dan aliran Mesir. Dan yang terakhir, perkembangan tasawuf pada abad ketiga sampai abad ke-8 Hijriyah. Yang pertama, perkembangan tasawuf pada abad pertama dan abad kedua Hijriyah. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak zaman kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat menjadi Rasul, berhari-hari Nabi berkhalwat di Gua Hiro, terutama pada bulan Ramadan, untuk memperbanyak zikir dan bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasingan Nabi di Gua Hiro merupakan acuan utama para sufi dalam berkhalwat. Setelah periode sahabat berlalu, muncul pula periode tabi'in sekitar abad 1 dan 2 Hijriyah. Pada masa itu, kondisi sosial politik sudah mulai berubah. Konflik-konflik sosial politik yang bermula dari masa Utsman bin Affan berkepanjangan sampai masa-masa sudahnya. Konflik politik tersebut ternyata mempunyai dampak terhadap kehidupan beragama, yakni munculnya kelompok-kelompok Bani Umayyah, Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kehidupan politik berubah total. Puncaknya yaitu peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kekejaman Bani Umayyah membuat sekelompok penduduk Kufah merasa menyesal karena telah mengkhianati Husain dan memberikan dukungan kepada pihak yang melawan Husain. Mereka menyebut kelompok itu dengan Tawabin, atau orang-orang yang bertaubat. Untuk membersihkan diri dari apa yang telah dilakukan, mereka mengisi kehidupan sepenuhnya dengan beribadah. Di samping gejolak politik yang berkepanjangan, perubahan kondisi sosial pun terjadi. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, secara umum kaum muslimin hidup dalam keadaan sederhana. Ketika Bani Umayyah memegang tumpuk kekuasaan, hidup mewah mulai meracuni masyarakat, terutama di kalangan istana.
Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah tampak semakin jauh dari tradisi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin dekat dengan tradisi kehidupan raja-raja Romawi. Dalam situasi demikian, kaum muslimin yang saleh merasa berkewajiban menyerukan kepada masyarakat untuk hidup zuhud, sederhana, saleh, dan tidak tenggelam dalam buayan hawa nafsu. Dari perubahan-perubahan kondisi sosial tersebut, sebagian masyarakat mulai melihat kembali pada kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sejak saat itu, kehidupan zuhud menyebar luas di kalangan masyarakat. Aliran-aliran zuhud pada abad ke-1 dan ke-2. Yang pertama, aliran Madinah. Sejak masa yang dini, di Madinah telah muncul para zahid. Mereka kuat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, dan mereka menetapkan Rasulullah sebagai panutan kezuhudannya, cenderung pada pemikiran salaf dan berpegang teguh pada zuhud serta kerendah hatian Nabi. Selain itu, aliran ini tidak begitu terpengaruh perubahan-perubahan sosial yang berlangsung, dan prinsip-prinsipnya tidak berubah walaupun mendapat tekanan dari Bani Umayyah. Dengan begitu, zuhud aliran ini tetap bercorak murni Islam dan konsisten pada ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, aliran Basrah. Lois Massignon mengemukakan dalam artikelnya Tasawuf dalam Ensiklopedia Islam bahwa pada abad pertama dan kedua Hijriah terdapat dua aliran zuhud yang menonjol, salah satunya di Basrah dan yang lainnya di Kufah. Menurut Massignon, orang-orang Arab yang tinggal di Basrah berasal dari Bani Tamim. Mereka terkenal dengan sikapnya yang kritis dan tidak percaya kecuali pada hal-hal yang real, menyukai hal-hal logis dalam nahwu, hal-hal nyata dalam puisi, dan kritis dalam hal hadits. Mereka adalah penganut aliran al-Sunnah, tapi cenderung pada aliran Mu'tazilah dan Qadariyah. Corak yang menonjol dari para zahid Basrah ialah zuhud dan rasa takut yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, aliran Kufah. Aliran Kufah menurut Lois Massignon berasal dari Yaman. Aliran ini bercorak idealistis, menyukai hal-hal aneh dalam nahwu, imajinasi dalam puisi, dan harfiah dalam hal hadits. Dalam akidah, mereka cenderung pada aliran Syiah, sebab aliran Syiah pertama kali muncul di Kufah. Yang terakhir, aliran Mesir. Pada abad pertama dan kedua Hijriah terdapat suatu aliran zuhud lainnya, yaitu aliran Mesir. Sebagaimana diketahui, sejak penaklukan Islam terhadap Mesir, sejumlah para sahabat telah memasuki kawasan itu, misalnya Amr ibnu al-As. Abad ketiga, keempat, dan kelima Hijriah. Abad ketiga Hijriah. Sejak abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Perkembangan doktrin-doktrin dan tingkah laku sufi ditandai dengan adanya upaya menegakkan moral di tengah terjadinya dekadensi yang berkembang ketika itu. Nah, pada abad ketiga terlihat perkembangan tasawuf yang sangat pesat. Nah, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu. Mereka membaginya menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf
yang berintikan ilmu jiwa. Yang kedua, tasawuf yang berintikan ilmu akhlak. Yang ketiga, tasawuf yang berintikan metafisika. Abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan abad ketiga Hijriah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Upaya untuk mengembangkan ajaran tasawuf di luar kota Baghdad dipelopori oleh beberapa ulama tasawuf yang terkenal kealimannya, di antara lain para ulama tersebut menggunakan sistem thoriqat atau thoriqah. Nah, sistem tersebut ini berupa pengajaran dari seorang guru terhadap murid-muridnya yang bersifat teoretis, serta bimbingan langsung mengenai cara pelaksanaannya yang disebut suluk dalam ajaran tasawuf. Nah, pada abad keempat ini mulai dijelaskannya perbedaan ilmu zahir dan ilmu batin yang dapat dibagi oleh ahli tasawuf menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ilmu syariah, yang kedua ilmu thoriqah, yang ketiga ilmu hakikah, yang keempat yaitu ilmu ma'rifah. Abad kelima Hijriah. Pada abad kelima ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. Tasawuf pada abad kelima Hijriah ini cenderung mengadakan pembaharuan, yaitu dengan mengembalikannya kepada landasan Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Qusairi dan Al-Harawi dipandang sebagai tokoh sufi yang paling menonjol pada abad kelima Hijriah ini, yang memberi bentuk tasawuf amali atau sunni. Tokoh lainnya yang seirama dengan Al-Qusairi ialah Abu Ismail Al-Ansari yang sering disebut Al-Harawi. Dengan semakin berkembangnya abad, ajaran tasawuf filsafat mulai sempurna. Ajaran di abad 5 mulai ditinggalkan. Dengan perkembangan yang semakin sempurna di abad 6 ini, ajaran tasawuf mulai lebih mendetail dalam segi praktek, ide, serta pengajaran. Dapat dilihat dari buku Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusuh Al-Hikam karya Ibu Arabi. Ummu Kalsum berpendapat, dengan adanya perkembangan tasawuf, maka berkembang juga tarekat, karena tarekat mulai berkembang pada abad 6 Hijriah. Selanjutnya di akhir abad 6 Hijriah dan 7 Hijriah, tasawuf mengambil bentuk persaudaraan sufi atau dikenal dengan jamaah tarekat. Tarekat merupakan jalan menuju bertasawuf yang diajarkan oleh seorang guru sufi atau syekh kepada murid atau pengikutnya di tempat tertentu yang dikenal dengan zawiyah. Sang guru mengajarkan cara-cara tertentu yang harus diikuti oleh murid atau pengikutnya jika mereka ingin merasakan kedekatan atau bertemu dengan Tuhan. Tarekat menjadi semacam pelembagaan dari tradisi tasawuf. Beberapa eksistensi tradisi bertasawuf yang kemudian bermetamorfosa menjadi tarekat memperoleh dorongan dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh dari konsep Al-Quran, khususnya tentang konsep berserah diri kepada Tuhan atau tawakul yang kemudian dipahami sebagai doktrin
ekstrim tentang pengingkaran dunia dan terbebasnya dari rasa dendam. Yang kedua, meneladani kehidupan, moral, dan sabda Nabi, juga meniru kepribadiannya yang selalu hidup sederhana, menghindari kemewahan dunia, menghindari makanan dan minuman yang berlebihan, menjauhi keramaian hidup, merenungi wujud sekalian alam, dan lain-lain yang membuat kalbunya menjadi jernih. Bahkan setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad selalu menyendiri di Gua Hiro. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.